single day. I'm gonna make. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share FR SKB Pedagogik Part 1. Jadi ini berdasarkan bocoran yang sudah SKB. Jadi ada silabus, penilaian, dan RPP. Itu ada beberapa yang keluar. Dan saya akan mencoba share untuk soal latihannya. Oke. Nomor 1, berikut ini yang bukan merupakan komponen dari silabus adalah titik-titik. A. Standar kompetensi. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. D. Alokasi waktu. Jawabannya adalah C. Tujuan pembelajaran. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oke, selanjutnya nomor 2. Sebelum melakukan perhitungan alokasi waktu, salah satu bahan yang harus kita persiapkan adalah titik-titik. A. Jumlah guru yang aktif mengajar di sekolah tersebut. B. Kalender pendidikan untuk menghitung hari efektif. C. Banyaknya siswa dan kelas. D. Jumlah jam mengajar setiap guru. Jawabannya adalah B. Kalender pendidikan untuk menghitung hari efektif. Jadi sebelum melakukan perhitungan alokasi waktu, salah satu bahan yang harus kita persiapkan adalah kalender pendidikan untuk menghitung hari efektif dan struktur kurikulum untuk melihat alokasi mata pelajaran per minggu. Selanjutnya nomor 3, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data dari peserta didik, dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah jenis penilaian berupa tes adalah titik-titik. A. Tugas kelompok. B. Wawancara. C. Pengamatan. D. Uraian objektif. Jawabannya adalah D. Uraian objektif. Bentuk instrumen tes meliputi pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, unjuk kerja atau performance, dan portofolio. Sedangkan bentuk instrumen non-tes meliputi wawancara, inventory, dan pengamatan. Selanjutnya soal nomor 4. Instrumen ini cocok untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam melakukan tugas tertentu seperti praktik ibadah, olahraga, atau perilaku yang lain, misalnya kemampuan menggunakan jangka dalam membuat gambar geometri. Maka instrumen yang dimaksud adalah titik-titik. A. Portofolio. B. Menjodohkan. C. Pilihan ganda. D. Unjuk kerja atau performance. Jawabannya adalah D. Unjuk kerja atau performance. Sementara itu, kalau portofolio itu untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik dengan menilai kumpulan karya-karya dan tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Menjodohkan untuk mengetahui pemahaman atas fakta dan konsep. Kemudian pilihan ganda, bentuk ini bisa mencakup banyak materi pelajaran, penskorannya objektif, dan bisa dikoreksi dengan mudah. Soal nomor 5. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK ini merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.
Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan titik-titik. A. Penilaian berkelanjutan. B. Penilaian otentik. C. Penilaian acuan patokan. D. Penilaian acuan norma. Jawabannya adalah C. Penilaian acuan patokan. PAK disebut juga penilaian acuan patokan atau PAP ya, PAP. Penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seorang peserta didik terhadap kelompoknya. Selanjutnya soal nomor 6. Salah satu prinsip dalam penyusunan RPP yaitu titik-titik. A. Pengembangan budaya membaca dan menulis. B. Partisipasi dari seluruh stakeholder sekolah. C. Berpusat pada materi pelajaran. D. Pemberian reward atau hadiah. Jawabannya adalah A. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip berikut. 1. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 2. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. 3. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. 4. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. 5. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. 6. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. 7. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. 8. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 9. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Soal nomor 7. Silabus dan RPP mengacu pada titik-titik. A. Standar proses. B. Standar penilaian. C. Standar prasarana-prasarana. D. Standar isi. Jawabannya adalah D. Standar isi. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Teman-teman, ini adalah situs untuk contoh RPP yang terbaru. Situsnya guruberbagi.kemdikbud.go.id. Kita coba klik ya. Di sini teman-teman bisa pilih, misalnya modanya ada daring, luring, kombinasi. Misal metode luring ya, moda luring. Kemudian jenjangnya misalnya SMA. Untuk kelas 11 mata pelajarannya misalnya bahasa Indonesia, kita terapkan. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa contoh RPP. Misalnya rencana pembelajaran teks proposal. Bisa di-download ya. Tinggal unduh saja.
Oke, kalau sudah seperti ini, kita simpan ya di email kita. Atau di drive, maaf, di drive.